Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iri merupakan salah satu penyakit hati yang bisa melanda siapa saja. Rasa tidak suka melihat kelebihan orang lain, baik harta maupun karir, tentu bisa dialami oleh setiap orang. Penyakit hati ini dapat mengarahkan manusia untuk melakukan perbuatan negatif. Yang paling ringan adalah perbuatan menghasut ataupun menfitnah orang lain. Karena kecenderungan tersebut, Islam melarang setiap muslim untuk iri pada orang lain. Jika perasaan itu muncul, sangat dianjurkan untuk bisa dikendalikan. Namun, ada iri yang diperbolehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iri yang dimaksud hanya diperbolehkan pada dua golongan saja. Lantas, apa saja jenis iri dalam Islam? Manakah golongan yang diperbolehkan iri menurut Rasulullah? Mengapa umat muslim diperbolehkan iri kepada golongan tersebut? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Rasa iri hati atau hasad dalam Islam merupakan akhlak tercela. Karena hasad pada hakikatnya tidak menyukai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang lain dan menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hasad juga menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya, sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perilaku hasad bisa menghancurkan seluruh catatan amal soleh. Hasad pun bisa menimbulkan kebencian sehingga ia sulit berbuat kebaikan pada orang yang ia dengki. Pada saat yang sama ia pun akan sulit menerima kebaikan yang diberikan orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Akan tetapi, iri hati tidak selamanya dianggap sebagai suatu penyakit. Ada kalanya iri hati menjadi sebuah motivasi positif. Dalam Islam, iri terbagi menjadi 4 jenis dan 2 diantaranya merupakan iri hati yang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecualikan beberapa orang yang boleh atau pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki, sehingga merasa iri kepada golongan tersebut diperbolehkan dalam Islam. Iri yang tidak diperbolehkan dan harus dihindari. 1. Al-hasadul hakiki atau iri yang nyata. Jenis ini merupakan iri yang harus dihindari karena termasuk penyakit hati. Seseorang yang terserang penyakit ini tidak akan bahagia batinnya, karena ia akan sedih ketika melihat orang lain senang dan ia akan senang ketika orang di sekelilingnya sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan." Quran Surah Ali Imran ayat 120. Jika seseorang yang berhati dengki itu melihat orang lain memperoleh kebaikan, kemenangan, rezeki yang berlimpah, kesehatan dan kemuliaan, niscaya ia akan bersedih hati. Bahkan hal tersebut membuatnya marah. Tetapi jika orang lain tersebut tertimpa bencana seperti sakit, kemiskinan atau kemalangan, maka ia pasti bergembira karenanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi umat Islam tuntutan agar tetap bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghadapi orang yang bersifat demikian. Karena jika seseorang dapat bersabar dan tidak terbawa hawa nafsu untuk membalasnya dengan perbuatan jahat, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap istiqomah dalam bersabar, maka tipu dayanya tidak akan menyusahkan dan mendatangkan bahaya sedikit pun. 2. Al-hasadul agzi
Al-hasadul agzi ialah suatu keadaan di mana seseorang ingin mengambil atau memiliki apa yang ada pada diri orang lain, sedangkan ia mengetahui bahwa dirinya belum mampu untuk mendapatkannya. Inilah yang paling sering menjadi penyakit hati manusia zaman sekarang. Jika temannya memiliki barang-barang keluaran terbaru seperti gadget baru, maka ia menginginkannya. Jika tetangganya membeli kendaraan baru, ia pun ingin memilikinya. Sungguh, penderitaan batin orang yang memiliki penyakit demikian. Iri jenis ini termasuk dalam sifat dengki yang semestinya dijauhi karena seseorang yang memiliki sifat demikian akan mengganggu kebahagiaan diri, bahkan dapat menuntunnya pada tindak pencurian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebahagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah An-Nisa ayat 32. Namun sering terjadi dalam kehidupan bahwa angan-angan untuk memperoleh sesuatu sebagaimana yang dimiliki orang lain bisa mendorong seseorang melakukan pelanggaran. Ayat tersebut berpesan agar kita dapat menghindari kebiasaan berangan-angan yang menimbulkan sifat iri dan dengki kepada sesama. Dan janganlah berangan-angan yang menimbulkan iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Baik karunia itu berupa kecerdasan, kemuliaan, nama baik, pangkat, dan jabatan, maupun dalam bentuk harta benda serta kekayaan yang berlimpah. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus agar Dia anugerahkan sebagian dari karunia-Nya yang berlimpah ruah itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk angan-angan dan iri serta kedengkian yang tersembunyi dalam hati manusia. Iri yang diperbolehkan dan disarankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Al-ghibtah. Al-ghibtah berasal dari kata gobito yang memiliki arti cemburu atau iri. Menurut istilah, ia berarti merasa iri terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain dan sangat berharap dapat meraihnya juga tanpa didasari kebencian, dan tidak menaruh harapan terhadap hilangnya kenikmatan tersebut dari orang lain. Sifat ini hampir sama pengertiannya dengan sifat hasad. Hanya saja jika hasad dibarengi dengan kebencian, maka dalam al-ghibtah tidak mengenal kata benci. Jika dalam hasad sangat berharap hilangnya kenikmatan orang lain, maka al-ghibtah tidak menghendaki hal tersebut, melainkan hanya berharap mendapatkan kenikmatan yang sama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh iri dengki kecuali kepada dua hal, yaitu kepada seorang yang Allah berikan kepadanya harta lalu dia menguasainya dan membelanjakannya di jalan yang hak benar, dan seorang yang Allah berikan hikmah ilmu lalu dia melaksanakannya dan mengajarkannya kepada orang lain." Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan iri kepada dua orang, yaitu pertama adalah orang yang diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu ia dapat menggunakannya dengan baik, tidak digunakan foya-foya atau dihambur-hamburkan dengan mubazir, akan tetapi ia memanfaatkan hartanya kepada hal-hal yang baik untuk menafkahi keluarganya, membantu orang lain, dan mensedekahkannya di jalan yang benar, maka kita diperbolehkan iri kepadanya, iri atas sifatnya yang mulia tersebut. Kedua adalah orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu ia mampu mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak digunakan untuk membodohi orang lain atau disimpan sendiri tanpa mau membaginya, dan ia pun senantiasa menerapkan ilmu yang ia miliki ke dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ilmunya sangat bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain, maka kita juga diperbolehkan iri kepada orang yang memiliki sifat seperti itu. 4. Al-hasadut tanafusi adalah iri hati untuk berlomba dalam kebaikan.
Iri jenis ini mirip dengan ghibtah. Bedanya adalah pada tahap ini, seseorang yang ini mengusahakan dirinya untuk berbuat lebih unggul dibanding orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Perintah berlomba-lomba dalam kebaikan lebih dalam daripada sebatas perintah mengerjakan kebaikan. Dalam perintah ini mengandung perintah segera mengerjakannya, menyempurnakannya, melakukannya sebaik mungkin. Oleh karena itu, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Dan kata kebaikan di sini mencakup semua amalan fardu maupun sunnah, baik berupa sholat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad, serta kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain maupun sebatas untuk diri sendiri. Karena pendorong yang paling kuat agar seseorang dapat bersegera kepada kebaikan dan bersemangat kepadanya adalah pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh umatnya, dan Dia akan memberikan balasan kepada setiap orang yang beramal. Jika amalnya buruk, maka Dia akan membalas sesuai amal yang dikerjakannya, dan jika amalnya baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan berlipat ganda dan memberikan balasan yang terbaik, yaitu surga. Wallahu a'lam bissawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 147. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.